Tadi sudah sarapan? Sudah, Ibu. Jadi sebelum mulai pembelajaran, ya baiknya harus sarapan memang di rumah ya. Jangan sampai nanti kita ya tidak bertenaga untuk melakukan pembelajaran. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk pimpin temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oke, silakan berdiri ya. Ya, bersama-sama ya. Apa lagunya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan. Ya, untuk hari ini, ya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Bagus ya, untuk hari ini hadir semua. Jadi untuk kedepannya ditingkatkan lagi ya, jangan sampai ada yang alfa dan juga bolos. Oke, sekarang kita akan masuk pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita masuk pembelajaran kita, ya minggu lalu ya pada pertemuan sebelumnya, ya Ibu sudah pernah menjelaskan tentang materi yaitu tentang hidrokarbon. Ya, masih ingat apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon terdiri dari apa? Hidro dan karbon. Ya, hidrogen dan karbon, yaitu suatu senyawa. Nah, senyawa hidrokarbon inilah yang akan banyak kita bahas untuk materi kita pada hari ini. Ya, materi kita hari ini ya bisa kalian lihat di slide, yaitu minyak bumi dan gas alam. Ya, kenapa? Karena minyak bumi dan gas alam komponen utamanya adalah berupa senyawa hidrokarbon. Ya, senyawa hidrokarbon. Nah, berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama menjelaskan proses pembentukan minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, menjelaskan komponen-komponen utama penyusun minyak bumi dan gas alam. Yang ketiga, menganalisis proses pemisahan fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih dengan menggunakan bagan. Dan yang keempat, mendeskripsikan kegunaan fraksi minyak bumi. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, kemudian sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin menerangkan sedikit tentang model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Ya, model pembelajarannya adalah problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya, masalah apa? Masalah nanti yang akan Ibu tampilkan. Ya, kemudian nanti kalian akan menganalisis ya, kira-kira permasalahan-permasalahan apa saja yang ada. Ya, kemudian nanti di LKPD juga akan kalian dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, gitu ya. Nah, untuk penilaian, penilaian ada 3 ya, ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ya, untuk pengetahuan, penilaian yang dinilai adalah LKPD dan juga nanti post-test pada akhir pembelajaran. Sedangkan keterampilan yang dinilai adalah pada saat kalian berdiskusi dan juga pada saat presentasi.
kemudian kerjasama dan juga kejujuran ya. Sekarang Ibu lanjut. Nah, anak-anak lihat gambar apa yang ada di slide? Transportasi apa? Ada motor, ada mobil. Kemudian apa lagi? Ada orang. Apa lagi? Ada jalan. Nah, kira-kira menurut kalian dari gambar ini apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Ya, apa hubungannya minyak bumi dengan kendaraan bermotor? Menggunakan minyak bumi? Minyak bumi apakah yang digunakan pada gambar? Ya, bensin ya, termasuk tadi apa? Pertalite. Ya, itu jenis dari bensin ya. Jadi menggunakan bensin dan juga ada juga ini ya, kalau solar pada mobil ya, mobil tertentu ya. Misalnya truk ya, menggunakan solar ya. Oke. Sekarang sebelum Ibu lanjut, kalian tahu jenis-jenis dari bensin? Apa saja yang kalian tahu di kehidupan sehari-hari? Yang pernah, siapa yang di sini pernah isi bensin di Pertamina? Pernah semua? Nah, di sana pasti dibedakan ya jenis bensinnya. Apa saja? Pertamax ya. Kalau dulu ada yang warna kuning itu bensin yang premium, tapi sekarang sudah mulai dihilangkan, sudah tidak ada. Yang ada Pertalite dan Pertamax. Ada yang tahu apa perbedaan keduanya itu? Kalau Pertalite itu warna Apa? Kira-kira? Ya, perbedaannya apa? warnanya, Bu. Dari warnanya, apa lagi? Dari apa ya? Harga. Dari harga. Kalau ada harga, ada kualitas. Nanti pada materi berikutnya ya akan kalian bahas tentang kualitas bensin ya. Oke, perhatikan minyak bumi ya dalam bahasa Inggris ya berasal dari kata petroleum, artinya minyak mentah. Ya, kemudian bahasa Latinnya terdiri dari petrus ya artinya karang dan oleum artinya minyak ya. Berarti karang yang mengandung minyak. Dijuluki juga sebagai emas hitam adalah suatu cairan kental yang berwarna coklat sampai hitam atau kehijauan yang mudah terbakar dan berbau kurang sedap yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi ya seperti pada gambar ya. Jadi minyak mentahnya seperti itu ya. Nah, kalau kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari itu kan sudah hasil pengolahan ya. Nah, ini masih berupa minyak mentah yang diambil dari perut bumi ya. Itu kelihatan seperti itu warnanya hitam ya, seperti warnanya oli gitu ya. Kita lanjut. Minyak bumi terbentuk dari bahan organik yang sebagian besar diendapkan sebagai sedimen di dasar laut. Ya, kemudian sedimen ini terurai dan berubah selama jutaan tahun. Jadi, menurut kalian minyak bumi itu dia bisa ini kategorinya mudah diperbarui atau tidak? Ya, kategorinya adalah sulit ya, sulit untuk diperbaharui sehingga cadangan minyak bumi ini semakin langka. Kenapa? Prosesnya yang terbentuk selama jutaan tahun. Berasal dari mana kira-kira minyak bumi? Dari fosil ya, dari fosil apa? Fosil apa kira-kira? Ya Ibrahim, fosil apa kira-kira? Ya Ibrahim, fosil apa? Tumbuhan dan juga hewan ya, hewan-hewan yang berupa ini hewan kecil ya, termasuk dari plankton. Kebanyakan minyak bumi itu ada di sebagian besar ya, ada di dasar laut ya itu. Makanya kalau kalian sering nonton itu banyak pertambangan minyak itu ada di daerah laut lepas seperti pada gambar ya. Kelihatan ini adalah suatu ini ya, jenisnya pertambangan pengeboran minyak ya. Nah, bagaimana para ilmuwan dapat
ekonomis untuk diambil atau tidak. Ya, jadi apakah menurut kalian Indonesia penghasil minyak bumi? Iya, Ya, Indonesia termasuk ya salah satu penghasil minyak bumi. Ya, ada di beberapa daerah ya. Tapi yang paling besar ya penghasil minyak bumi itu adalah negara Amerika ya. Nah, untuk mengembangkan pembelajaran hari ini, LKPD akan diberikan untuk mengidentifikasi masalah secara berkelompok ya. Jadi nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu bagikan dulu kelompoknya ya. Jadi kelompoknya ada 5 kelompok. Nanti setelah Ibu bacakan nama-nama kelompoknya, silahkan ya duduk di kelompoknya masing-masing. Dimulai di sini posisi kelompok 1, ya, kemudian di sini kelompok 2, ya, kemudian kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, nanti setelah Ibu bacakan baru pindah ya. Ya, Ibu. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 Abdillah, Adam, Agil, Andi, Anggun, dan Arjun. Ya, kelompok 2 Diva, Dinda, Eva Nadifa, Fadila, Ferdiansa, dan Rikran. Ya, kelompok 3 Haikal, Hidayat, Hidayanti, Baim, Namira, dan Misfawati. Dan kelompok 4 Nugi, Nurjaya Hutuna, Nurul Hikmah, dan Putra Wijaya dan Risma ya. Dan kelompok terakhir itu Sahreni, Salwa, Saryana, Suci, Ubaidah, dan Yeni. Ya, sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Data-data yang dibutuhkan ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di
kalian nonton di YouTube ya tentang proses pengolahan minyak bumi ya. Nanti bisa kalian buka linknya ini ya, atau bisa juga kalian ketik di YouTube ya untuk bisa menambah referensi ya. Nah, yang terakhir di sini ada fraksi ya. Fraksi yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi. Ya, seperti di bagiannya nanti kalian isi apa saja yang dihasilkan. Dan yang terakhir ya, apa saja manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang ya. Jadi jangan secara umum, tapi harus ada khususnya bidang-bidangnya. Misalnya pada bidang transportasi apa, pada bidang industri, pada bidang kesehatan misalnya. Jadi semua bidang-bidang itu ada fungsi-fungsi atau manfaat dari minyak bumi. Dan yang terakhir itu adalah nanti kalian tulis kesimpulan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham untuk pengisian LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, Ibu berikan waktu sebanyak 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan ya. Jadi silakan cari informasi dari berbagai sumber, dari buku, ya buku paket atau bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di grup, ya. Kemudian bisa juga kalian menggunakan sumber-sumber lain seperti YouTube, ya, atau mungkin Google. Silakan cari informasi yang bisa mendukung kalian dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Oke, mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Jadi sambil kalian mengerjakan, Ibu juga akan memberikan penilaian ya, yaitu penilaian kinerja ya.
gambarnya ini nanti ya dianalisis dulu. Lihat alur-alurnya ini ya, proses pembentukannya dari mana ke mana gitu ya. Ini kan ada gambarnya, ada alurnya. Jadi alurnya ini adalah proses pembentukan minyak bumi terjadi gitu. Nanti kalian bahasakan gimana mekanismenya, dari mana dulu, kemana, dan dari mana sampai titik akhir sampai dapat minyak bumi. Gitu. Tapi di sini juga ada asal usul dan proses pembentukan minyak bumi. Iya, asal usul. Ini sudah asal usulnya tadi. Ini kan masih instruksinya. Ya, instruksinya beberapa poin yang ada di LKPD. Nah, ini yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah asal usulnya. Nah, ini jawab. Yang kedua tadi nanti di sini. Nah, nanti dia. Nomor 2 tadi apa? Nomor 2 itu proses pemisahan. Ya, proses pemisahan nanti ada di sini. Ini masih pengolahan ya. Ini proses pemisahan. Sini ya. Tadi nomor bergantungan nomor 3 juga kan, nomor 3 juga fraksi. Ya, yang nomor 3 tadi apa? Tentang fraksi. Yang ketiga kegunaan fraksi. Ya, kegunaan fraksi ada di bagian terakhir. Nah, ini kegunaan fraksinya ya. Oke, silakan dijawab. Berbagi tugas ya. Ya, kelompok 5. Kalau ini masalah nanti pada saat presentasi ya, pada saat penjelasannya. Ya. Lihat dari berbagai bidang. Cari dari berbagai bidangnya apa semua. Misalnya pada bidang industri, bidang misalnya transportasi. Dilihat semua, cari dulu jangan secara umum ya, tapi khusus bidang-bidangnya apa gitu ya, supaya terlihat gitu. Coba cari lagi ya. Manfaatkan segala sumber belajar yang ada. Kelompok keempat. Ada masalah kelompok keempat? Ini yang poin 1, 2, 3 ini adalah poin yang ada di LKPD. Poin yang pertama ini 1, itu ada sudah tadi tuh yang gambar ya. Yang ini, poin 1-nya ini. Ya, ini berdasarkan gambar ada mekanisme alur dari pembentukan minyak bumi. Kalian buatkan mekanismenya ya. Alurnya gimana? Yang kedua, proses pemisahan ini. Nih, proses pemisahan ini. Nah, kemudian yang ketiga kegunaan fraksi minyak bumi. Yang terakhir yang sana ya. Nah, ingat berbagai bidang ya, jangan secara umum. Bidang-bidangnya masing-masing gitu. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 serius sekali nih. Ya, bagaimana Baim? Ada masalah? Yang mana? Nah, ini bukan dijawab, ini hanya instruksi. Poin 1, 2, 3 ini adalah yang ada di LKPD. Nomor 1 asal usulnya yang ini, gambar ini. Ini asal usul. Kemudian yang kedua proses pembentukan minyak bumi itu proses pemisahan. Ini proses pemisahannya. Kemudian kegunaan fraksi yang ini. Ya, yang satunya lagi tadi ada satunya lagi. Nah, ini ya. Ini. Nah, itu. Jadi ini ada instruksi bagian-bagiannya saja ya. Kelompok 2 ada masalah? Yang ini tidak dijawab ya. Ini hanya instruksi saja. Silakan. Waktunya tadi 20 menit ya. Sekarang bersisa tinggal ya 18 menit.
biar tidak sama persis ya, yang penting barangnya sama. Iya, hasilnya saja. Tidur. Ya. Ya, kelompok 3 halaman salah. Yang mana? Yang ini. Ya. Ya, ini yang tadi. Ini kan tadi maksudnya seperti ini ya. Ini baru tentang sebelum ini video dulu, baru ini, baru nanti yang saya yang sana ya. Ini kerjakan saja dulu ya. Ya, kenapa belum ada diisi? Diisi langsung ya di sini di LKPD-nya. Dijawab yang mana? Ya, ini asal usul yang ditanyakan adalah bagaimana mekanisme proses terjadinya dari awal ya, dari awal sampai dengan menghasilkan minyak bumi. Nah, yang dari awal itu kan dari apa dulu? Dari misalnya dari tumbuh-tumbuhan, ya kan? Tumbuh-tumbuhan dan misalnya mikroorganisme kecil. Nah, itu apa yang terjadi? Mereka mengalami apa? Nah, mengalami apa? Ya, kemudian prosesnya bagaimana sampai terjadi pembentukan minyak bumi, ya. Manfaatkan berbagai sumber ya. Nah, sudah ada HP, silakan cari ya di YouTube, di Google, ya. Silakan dicari. Jadi mekanisme dari mana ya asal usulnya itu minyak bumi. Ya, kelompok 4 sudah ada yang dijawab. Untuk Haikal, mana Haikal jawabannya? Ya, silakan ditulis di situ ya. Haikal dapat bagian apa? Apa itu? Apa Haikal? Manfaat minyak bumi. Tulis dari berbagai bidang ya. Coba cari dari berbagai bidang apa saja manfaatnya. Jadi jangan secara umum ya, tapi khusus bidang-bidangnya apa gitu. Misalnya dalam bidang transportasi manfaatnya apa? Minyak bumi kan banyak ya kan, ada makanya tadi hasil pemisahannya apa saja. Misalnya ada bensin, ada solar kan itu. Nah di situ fungsi-fungsinya apa saja selain bensin dan solar, apalagi kan banyak ya, fraksi minyak buminya kan banyak, bukan hanya bensin dan solar ya. Ya silakan dijawab di sini nanti ya. Ini sudah sampai di mana? Masih asal usul? Oke.
Ya. Kelompok 4. Yang mana? Bahannya, misalnya ini bahannya dari mana? Gasnya, gas apa? Ya, kemudian ini menggunakan apa? Besi. Ini plastik dari mana bahannya? Ya, terbuat dari mana? Solusinya ini lilin atau misalnya dari mana? Jadi ini misalnya tabung, ya, berisikan apa? Gas apa ini? Kalau namanya gas LPG, ya, apa namanya gas ini di sini? Gas apa namanya? Cari tahu, ya. Bahannya. Iya, bahannya gas apa dia? Cari gas apa ini? Ini juga, ya. Ini tadi kan sudah jelas ya. Ini menggunakan bensin, ya. Kalau kendaraan bermotor, ya, menggunakan bensin. Berbagai ini ya, tugasnya supaya cepat selesai. Waktunya 15 menit lagi ya, cepat diselesaikan. Ya, sambil kalian mengerjakan, Ibu melakukan penilaian kinerja ya. Siapa yang aktif, ya, siapa yang rajin mencari, ya, bekerja sama, ya, akan diberikan nilai. Setelah itu perindustrian dan pertanian ini melakukan pembakaran dari bahan-bahan pokok. Setelah penggunaan apa terjadinya pembakaran Bahan bakar fosil. terus masuk here jadi Hasil dari bahan bakar fosil tadi itu kayak menyebar ke seluruh wilayah gitu. Hasil dari bahan bakar fosil tadi hasil dari pembakaran
sampai di mana sudah? Pengolahan ya, pengolahan minyak bumi. Kelompok 3 ya, bagus ya. Nah, ini Haikal dari tadi belum diisi. Mana coba Haikal? Ya, coba dikerjakan Haikal ya. Ada masalah di kelompok ini? Ya, ini dia dulu ya, jangan dia bersama di HP terus. Itu ada ya. Tetap ya. Ini juga terus ya. Saling kerjasama ya, supaya ikut penilaian khusus. Ya. manusia. Proses menghasilkan energi dan manusia memiliki kondisi dan mobil yang lebih sederhana. Oh, ini kan satu inspirasi menghasilkan energi. Minyak bermigrasi dan terangkat Ada energi dihasilkan dari bangkai. ada busuk. Diskusi. Oh, proses respirasi umumnya mengubah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, betul? Respirasi tadi memecah molekul sederhana menjadi karbon dioksida.
Oke. Satu lagi. Kelompok 1 sudah sampai di mana? Mekanismenya. Mekanismenya ini saja. Ya. Bisa saja mekanismenya disesuaikan dari informasi dari internet, disesuaikan juga dengan di buku, dibuat seperti disimpulkan, ya, disatukan jawabannya. Kalau misalnya itu kesalahannya, cari di internet apa yang salah. Sudah didapat. Ya, meskipun tidak sesuai persis dengan alurnya tidak apa-apa. Yang penting secara mekanismenya dia benar. Ini kan hanya sebagai gambaran saja. Betul seperti itu kan di sini kayak kalau bilang tidak silakan dan komputer dan Ya, bagaimana kelompok 3? dia untuk berfungsi itu memerlukan oksigen lagi, jadi oksigen ini masuk ke sini. Jadi nanti presentasinya mungkin sebaiknya di posisinya masing-masing saja. Ya, siapa yang ditunjuk untuk membacakan ya hasil diskusinya, satu orang ya. Nanti satu orang silakan berdiri, nanti dibacakan, dipresentasikan hasil dari diskusi
waktu 2 menit ya. Beri waktu 2 menit lagi, segera diselesaikan dan siap-siap untuk kelompok 1 yang akan memulai presentasi yang pertama ya. Dan bahan organik lainnya. Titik. Titik minyak Kelompok 3 yang mana yang belum diselesaikan? Ya, kesimpulannya silakan ditulis kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh ya berdasarkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajarannya tadi apa? Dari situ kalian bisa membuat kesimpulan ya. langsung manfaatnya. 1 menit lagi ya. Ini. Oke, siap-siap, kita mulai ya. Kelompok 1 apakah sudah siap? Kelompok 1 siap? Oke, sekarang ya selesaikan ya yang sudah selesai ya, tolong berhentikan aktivitasnya. Sekarang kita perhatikan ya kelompok 1 untuk melakukan presentasi ya. Tolong diperhatikan temannya ya, jangan sibuk sendiri ya. Nanti setelah mereka presentasi, tolong berikan tanggapannya ya, berdasarkan misalnya apa yang sudah mereka jelaskan. Oke, kelompok 1 siap? Ya. Terserah ya, mau masing-masing atau 1 orang boleh ya. Mungkin 1 orang juga boleh ya. Oke, kelompok 1 boleh. Oke, dipersilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami yang tentang benda-benda terbuat dari apa ini. Yang pertama, gas. Gas itu terbuat dari metana, terdiri dalam 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Sisa-sisa tanaman dan binatang di atom yang terurai jutaan tahun lalu yang disebut dengan bahan organik. Yang kedua, bensin. Bensin terbuat dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang disebut dengan petroleum, mengandung hidrokarbon. Yang ketiga, plastik adalah terbuat dari politam. Politam adalah produk polypropylene sebagai bahan baku yang digunakan di industri kemasan makanan dan minuman. Yang keempat, lilin, bahan dasar kimia, karbon dan hidrogen. Dan lilin memiliki rumus kimia CnH2n tambah 2 merupakan percampuran bahan kimia dari hidrokarbon. Ya, oke, sudah. Sekarang berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, itu tadi ya presentasi oleh kelompok 1. Silakan ya tanggapan dari kelompok lain. Misalnya ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang ingin ditambahkan. Ya.
Oke, kelompok berapa yang ingin ya menanggapi? Kelompok berapa? Kelompok 3? Tidak. Oke, ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Apakah jawabannya sama? Sama Ibu. Ya, jadi untuk gambar pada LKPD tolong diperhatikan ya. Gambar pertama sudah jelas ya bahwa ini gambarnya dari apa? Gas. Gasnya apa? Yaitu gas metana ya. Kemudian di sini ada kendaraan ya, yang dimaksud ya bahannya adalah di sini kendaraan bermotor menggunakan bahan bensin ya, bensin. Kemudian di sini ada plastik ya, plastik. Plastik ini dari mana asalnya bahannya? Bahan dasarnya plastik apa? Coba apa tadi? Sebutkan. Apa kelompok 1 tadi? Bahan dasarnya plastik tadi apa? Politam. Politam. Oke, kemudian untuk lilin. Lilin apa bahan dasarnya? Kimia karbon dan hidrogen. Ya, kimia karbon dan Hidrogen. Oke. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya, kalau tidak ada, berarti kita lanjut lagi presentasi oleh kelompok 2 tentang asal usul ya pembentukan minyak bumi. Kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mekanisme pembentukan minyak bumi. Mekanisme pembentukan minyak bumi yaitu bebatuan asal sorce rock, perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal menuju bebatuan reservoir, dan ketiga adanya jebakan atau entrapment geologis. Komponen pendukung terbentuknya minyak bumi berasal dari organisme tumbuhan dan hewan yang berukuran sangat kecil. Pembentukan minyak bumi adalah proses panjang yang berlangsung sangat lama, sekitar ratusan hingga jutaan tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, asal usul dari proses pembentukan minyak bumi. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Orang cuma ingin menambah. Ya, kelompok 5 silakan ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambar di atas, buatlah alur mekanisme pembuatan minyak bumi, yaitu minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang dikubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi penguraian, minyak bumi bergerak lewat batuan berpori, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras tinggi menjadi sumber minyak bumi. Sekian dari kelompok kami. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk tambahannya tadi ya. Jadi benar ya. Asal usul pembentukan minyak bumi itu adalah berasal dari jasad ya atau fosil dari makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidupnya apa? Tumbuhan dan juga hewan. Hewannya hewan apa? Ya, kebanyakan adalah hewan yang ini ya, hewan kecil ya. Ya, kemudian mengalami apa? Pembusukan. Ya, mengalami pembusukan. Ya, kemudian pembusukan itu dia kemudian akan terakumulasi berdasarkan jutaan tahun ya. Mereka akan terakumulasi ya menjadi satu ya di batu-batuan karang ya. Nah, mengalami pengendapan gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu diperoleh ya biar pengambilan ini yang dengan menggunakan cara pengeboran ya. Gitu. Oke, kita lanjut di kelompok 3 untuk mempresentasikan bagaimana proses pengolahan minyak bumi dan gas alam.
Kepada kelompok 3 dipersilahkan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami bagaimana proses pengolahan minyak bumi dan gas alam. Proses pengolahan sumber energi minyak bumi dan gas tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme yang disebut bahan bakar fosil. Fosil-fosil hewan dan tumbuhan kecil yang hidup di laut bertimbun oleh pasir selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun tertimbun akibat pengaruh tekanan dan suhu bumi yang tinggi, lapisan-lapisan lumpur dan pasir berubah menjadi batuan. Akibat tekanan dari proses bumi fosil, hewan dan tumbuhan yang terjebak di lapisan batuan secara perlahan berubah menjadi minyak mentah dan gas alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 tadi itu sudah mempresentasikan bagaimana proses pembentukan minyak bumi. Nah, tapi yang di LKPD itu adalah ya selain pembentukan tapi juga pengolahan. Nah, ada yang menambahkan dari kelompok berapa? Ya, menambahkan. Jadi tadi itu ada lagi tambahannya ya kelompok 3, yaitu pengolahan. Kelompok 1 menambahkan? Oke, silakan kelompok 1. Baik, saja saya akan menambahkan mengenai tentang proses pengolahan minyak bumi dari kelompok 3. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Pengolahan tahap primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua secondary processing dilakukan dengan berbagai cara. Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 untuk tambahannya mengenai bagaimana proses pengolahan minyak bumi. Ya, tadi bisa dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Ya, diolah berdasarkan titik didihnya. Jadi nanti akan dipisahkan ya minyak bumi mentah itu yang diambil dari minyak bumi, ya, kemudian dilakukan pengolahan, dimasak ya dengan suhu ya yang tinggi. Kemudian nanti akan terjadi pemisahan ya berdasarkan titik didihnya ya. Jadi berdasarkan titik didih. Nah, inilah yang akan kita bahas di presentasi yang kelompok 4. Fraksi-fraksi ya, kelompok 1 Bertanya kepada kelompok 3. oh mau bertanya, iya silakan. Kelompok 1, apa yang ingin ditanyakan dari kelompok 3? Kedua, saya akan bertanya kepada kelompok 3, yaitu sebutkan senyawa apa saja yang menjadi penyusun utama minyak bumi. Oke, senyawa Apa saja penyusun minyak bumi. Ya, apa saja kira-kira kelompok 3 penyusun utamanya? Penyusun utama minyak bumi apa? Ayo. Kelompok lain? Mungkin ada yang mau membantu? Ya, komponen utama minyak bumi terdiri dari apa? Senyawa? Alkana? Ya, coba suaranya diperjelas, kasih besar. Ya, berdiri. Ya, suaranya diperjelas. Ya. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1 yang dari pertanyaan itu senyawa penyusun utama minyak bumi, yaitu alkana atau prafinik dan sebagai kecil alkena, albuna, kilo alkana, aromatik dan senyawa anorganik. Ya. Terima kasih. Gimana kelompok 1? Jadi komponen utamanya tadi ada alkana. Kemudian ada apa lagi? Alkana. Kemudian ada ya hidrokarbon aromatik dan juga senyawa anorganik. Ya. Jadi itu semua adalah termasuk senyawa hidrokarbon. Ya. Makanya di pertemuan
Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ya, bagus sekali untuk diskusinya. Oke, sekarang kita beralih kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan fraksi yang dihasilkan dari proses destilasi minyak bumi. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan fraksi apa yang dihasilkan dari proses destilasi minyak bumi. Fraksi yang pertama yaitu dengan titik mendidih 25 derajat Celcius, fraksinya dinamakan dengan gas. Kegunaannya sebagai bahan bakar kompor gas, bahan bakar gas, sumber hidrogen dan umpan proses petrokimia. Yang kedua titik didihnya 25 sampai dengan 60 derajat Celcius. Nama fraksinya yaitu petroleum ether atau bensin. Kegunaannya sebagai pelarut dan driven. Yang ketiga, titik didihnya 60 sampai dengan 180 derajat. Fraksinya yaitu nafta. Kegunaannya zat adiktif bensin, bahan dasar pembuatan senyawa kimia atau petrokimia. Yang keempat, titik didihnya 180 sampai dengan 220 derajat Celcius. Reaksinya yaitu dinamakan dengan krosin. Kegunaannya yaitu sebagai bahan bakar rumah tangga dan mesin jet. Yang kelima, titik didihnya 220 sampai dengan 250 derajat Celcius. Fraksinya dinamakan dengan krosin. Kegunaannya bahan bakar rumah tangga dan bensin dan mesin jet. Yang keenam, titik didihnya dari 250 sampai dengan 300 derajat Celcius. Reaksinya dinamakan dengan minyak solar atau diesel. Kegunaannya yaitu bahan bakar mesin diesel dan industri. Yang ketujuh, titik didihnya 300 sampai dengan 350 derajat. Nama reaksinya yaitu minyak pelumas dengan kegunaannya sebagai pelumas. Dan yang terakhir 350 derajat Celcius. Fraksinya dinamakan dengan lilin dan minyak bakar, bahan bakar dan juga lilin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, ada yang mau ditambahkan lagi dari presentasi kelompok 4? Sudah jelas ya? Ya, jadi di sini di gambar ini bergambar bagan. Kelihatan ini ada di sini warna hitam. Ya, kelihatan sekali ini adalah minyak mentah. Ya, minyak mentah yang mengalami proses di sini. Ya, proses ya dimasak, kemudian dihadirkan. Ya, kemudian berdasarkan titik didihnya ya dipisahkan ya. Jadi lapisan yang pertama yang titik didihnya paling tinggi sampai titik didih yang paling rendah dikurang 25 derajat Celcius itu berupa gas ya. Kenapa gas? Karena gas itu dia mudah ya menguap ya. Jadi makin rendah titik didihnya dia akan semakin ini ya berupa gas. Nah, kalau misalnya yang paling bawah ini berupa padatan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut kelompok 5 yang terakhir tentang apa saja manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Ya, pada kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdasarkan literatur, carilah apa saja manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Manfaatnya yaitu minyak bumi dari segi ekonomi, yaitu dapat menghasilkan bahan bakar
penggerak bensin atau transportasi. Yang kedua yaitu bidang industri. Manfaat minyak bumi juga bisa mendukung industri petrokimia seperti pupuk urea, serat pakaian, kosmetik, cat lilin, hingga karet nilon. Manfaatnya bisa menjadi bahan pembuatan bahan bakar serat seperti rayon, polyester, nilon, dan tekstil simetris serta pembangkit listrik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ya, untuk kelompok 5 tadi ya sudah menyebutkan dalam 2 bidang ya. Ada bidang ekonomi dan juga pada industri. Nah, kelompok lain ada yang ingin menambahkan dalam bidang lain? Ya? Ada? Kelompok 4 ada manfaat dari bidang lain. Selain itu apa tadi? Selain industri dan juga ekonomi. Apa yang kalian tahu? Kasih yang lainnya. Pertanian apa? Pembuatan apa? Pembuatan pupuk. Ya, apalagi? Transportasi. Ya, pembuatan jalan menggunakan apa? Aspal. Aspal itu juga termasuk dari hasil pengolahan minyak bumi yang berada pada tingkat paling bawah. Ya, itu. Yang bagian paling bawah yang subsidinya paling tinggi gitu ya. Kemudian bahan bakar kendaraan ya, mulai dari bensin, ada solar, kemudian apa lagi minyak tanah ya di rumah ada minyak tanah itu termasuk. Kemudian ada gas LPG itu juga termasuk hasil pengolahan minyak bumi. Kemudian kalau pesawat terbang menggunakan bahan bakar apa? Bahan bakarnya pesawat. Ayo apa? Aftur. Yakin Abdul? Ya. Ya, bahan bakar pesawat apa? Aftur. Itu kalian tidak tahu ya. Oke, kemudian kalau misalnya ini ya, bidang lain apa kira-kira? Misalnya pada industri tadi sudah dijelaskan ya. Jadi, bahan-bahan yang kita gunakan sehari-hari itu juga termasuk dari hasil pengolahan minyak bumi. Misalnya ya, tadi ada serat ya, serat misalnya tali nilon, ya kemudian ada bahan-bahan plastik, ya kemudian lain sebagainya itu juga semua masuk dari hasil pengolahan yang masuk dalam kategori industri petrokimia ya. Oke, terima kasih untuk semua kelompok tadi, bagus ya, semuanya sudah berdiskusi, sudah melakukan presentasi ya. Nah, untuk hari ini kelompok yang menurut Ibu dari segi ketepatan waktunya, kemudian presentasinya bagus, kemudian kerjasamanya juga bagus ya. Untuk hari ini kelompok yang bagus itu ya adalah kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, untuk hari ini kelompok 5 bagus ya, karena tadi dia paling cepat selesai, kemudian juga dia aktif menanggapi juga, kemudian presentasinya bagus ya. Nah, untuk yang lain jangan berkecil hati ya. Nah, tadi kelompok 1 juga bagus ya. Tadi juga aktif bertanya, kemudian juga menanggapi ya. Untuk kelompok lain tolong ditingkatkan lagi ke depannya ya. Oke, untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian ya, setelah selesai ya, setelah selesai kita buat kesimpulan. Kesimpulan apa yang sudah kita peroleh dari pembelajaran hari ini ya? Siapa kira-kira yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan ya, kesimpulan. Ya, terserah siapa saja yang memberikan kesimpulan. Kelompok 5 mau? Ya, kesimpulannya apa? Ya, oke, silakan berdiri ya. Untuk Saryana, silakan memberikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan Pak.
pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai tentang proses pembentukan minyak bumi dan gas alam, yaitu minyak bumi merupakan hasil akhir dari penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan hewan dan tumbuhan baik yang terdapat di darat maupun di laut. Minyak bumi juga mengandung senyawa alkana, silkoalkana, hidrokarbon, aromatik, serta unsur organik dan mineral. Keterbatasan minyak bumi sebagai sumber energi tak terbarukan mendorong adanya penggantian minyak bumi dan gas alam dengan bahan bakar alternatif, misalnya biogasi, bioetanol, dan biodiesel. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Sariana sudah memberikan kesimpulan. Bagus kesimpulannya tadi ya. Jadi minyak bumi berasal dari pembentukan hasil pembentukan fosil tumbuhan dan hewan kecil yang terakumulasi dalam kurun waktu jutaan tahun Nah, kemudian komponen dari minyak bumi tadi bermacam-macam, ada alkana kemudian ada hidroaromatik, kemudian ada juga senyawa anorganik. Oke, terima kasih tadi sudah diberikan kesimpulan, bagus sekali. Untuk sekarang dikumpulkan LKPD-nya dan kembali ke kelompoknya kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. LKPD-nya.
Berapa nih? Proses pembendahan. Udah masak. Proyeknya. Ya, kalau sudah, ya boleh ditutup, jangan lupa dikirim. Kalau misalnya ada yang ragu, masih bisa dibuat kembali lagi ya, dikas kembali ya. Oke, sudah selesai Bu? Tadi tidak dijawab nih ya, asal-asal ya. Tidak, lebih banyak lagi. Makanya dijawab dengan sebaik mungkin. Jangan asal klik-klik ya, dipikirkan jawabannya. Karena kalau sudah kalian kirim, ya jawabannya sudah tidak bisa kalian ganti lagi. Kalau kecuali belum dikirim, ya itu bisa kamu kasih kembali lagi ya. Tapi kalau sudah dikirim, ya berarti kamu sudah siap dengan jawaban yang sudah kamu berikan. Oke ya? Nah, masih ada 2 menit lagi. Silakan diselesaikan. Ibrahim sudah? Ya. Oke, yang sudah silakan dikumpulkan ya. Oke. Yang sudah silakan dikumpulkan. Sudah? Ya, oke, sudah ya. 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 Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ya, Ibu minta satu
berdebat. Oke, silakan Kak Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, siang hari ini, saya tadi menurut saya sendiri ini agak menyenangkan. Yang pertama, kita mempunyai metode pembelajaran yang baru, mulai dari melihat infocus untuk penjelasan yang lebih rinci dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelumnya kita hanya mendengarkan ibu menjelaskan materi dan juga berbagai yang tadi kita diberikan beberapa pertanyaan beserta presentasi untuk pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk kita saya masuk ke saran saya untuk teman-teman sekalian lebih memperhatikan atau lebih fokus pada penjelasan ibu tadi agar kita lebih mengetahui pembelajaran pada hari ini. Karena itu tadi kita pada akhir tadi kita diberikan beberapa nomor soal untuk menjawab pertanyaan pembelajaran pada hari ini. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kakak. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, sudah mulai. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu informasikan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mutu bilangan bensin, ya, berdasarkan bilangan oktannya, ya. Jadi untuk di rumah dipelajari kembali materi-materi yang sudah dipelajari hari ini dan juga untuk pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya silakan ikuti temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran ini hari ini Ibu ucapkan banyak terima kasih. Kalian pulang ke rumah dengan selamat, ya. Tolong berhati-hati untuk di jalan raya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum